Selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat. Kita bertemu kembali di semester 2. Nah, materi kita pada hari ini yaitu tentang kelangkaan dan kebutuhan. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan kelangkaan sebagai permasalahan ekonomi. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis kebutuhan manusia. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang kita perlukan untuk mempertahankan kelangsungan hidup. Nah, kebutuhan manusia itu dipenuhi dengan yang dikenal dengan alat pemuas kebutuhan. Apa saja alat pemuas kebutuhan itu? Nah, alat pemuas kebutuhan manusia itu bisa berupa barang dan jasa. Kita ketahui bahwa kebutuhan manusia itu sangat banyak. Sedangkan barang dan jasa yang tersedia jumlahnya terbatas. Nah, muncullah istilah yang kita kenal dengan langka, atau disebut istilahnya susah dicari atau jumlahnya terbatas. Kelangkaan menyebabkan kurangnya atau tidak terpenuhinya sebagian atau seluruh kebutuhan untuk hidup. Sehingga kelangkaan merupakan masalah ekonomi manusia. Untuk mengatasi kelangkaan, maka kita perlu belajar ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mengatur rumah tangga. Faktor-faktor penyebab kelangkaan. Yang pertama, terbatasnya jumlah sumber daya dan alat pemuas kebutuhan yang ada di alam. Nah, ini maksudnya sumber daya yang diperlukan manusia untuk memenuhi kebutuhan yang ada di alam ini jumlahnya terbatas. Contoh, kayu. Karena hutan sudah semakin gundul, jadi ketersediaan kayu semakin menipis. Yang kedua, kerusakan sumber daya alam akibat ulah manusia. Contoh, Ibu ambil contoh tadi kayu. Hutan setiap hari ditebang oleh pembalak liar. Nah, ini menyebabkan kerusakan sumber daya alam, khususnya sumber daya hutan. Yang ketiga, keterbatasan kemampuan manusia untuk mengolah sumber daya alam. Ini bisa dipengaruhi karena rendahnya tingkat pendidikan, sehingga tidak mampu mengelola sumber daya alam yang tersedia. Yang keempat, peningkatan kebutuhan manusia yang melebihi kemampuan penyediaan sarana kebutuhan. Nah, ini maksudnya kebutuhan manusia semakin meningkat, sedangkan kemampuan penyediaan sarana kebutuhan terbatas. Macam-macam kebutuhan. Yang pertama, kebutuhan menurut intensitasnya. Ada kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan primer sering kita sebut dengan kebutuhan pokok. Ada yaitu yang pertama, kebutuhan makan, kebutuhan pakaian, dan kebutuhan tempat tinggal. Kebutuhan sekunder disebut dengan kebutuhan tambahan. Nah, ini contohnya perlengkapan rumah tangga,
kendaraan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, kebutuhan tersier atau yang disebut dengan kebutuhan barang mewah. Contohnya mobil mewah, perhiasan, lukisan, dan lain sebagainya. Yang kedua, kebutuhan menurut sifatnya dibagi menjadi kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani itu yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Apa yang dibutuhkan tubuh kita? Makan, minum, olahraga, dan lain sebagainya. Kebutuhan rohani yaitu kebutuhan yang diperlukan oleh jiwa kita. Apa? Misalnya kebutuhan akan agama, kemudian rekreasi, dan lain sebagainya. Ketiga, kebutuhan menurut waktu pemenuhannya dibagi dua, yaitu kebutuhan sekarang dan kebutuhan masa yang akan datang. Kebutuhan sekarang adalah kebutuhan yang harus dipenuhi saat itu juga. Misal, obat saat sakit. Kebutuhan masa yang akan datang adalah kebutuhan yang dipenuhi untuk masa yang akan datang. Contoh, kita menabung untuk biaya kuliah di masa yang akan datang. Yang keempat, kebutuhan menurut subjeknya dibagi dua. Ada kebutuhan individual dan kebutuhan kelompok. Kebutuhan individual adalah kebutuhan yang diperlukan oleh masing-masing individu. Contoh, makan, kita masing-masing memerlukan makanan, pakaian, dan lain sebagainya. Kebutuhan kelompok, kebutuhan yang diperlukan oleh banyak orang. Contoh, kebutuhan jalan, sekolah. Nah, itu diperlukan oleh kelompok atau banyak orang. Kesimpulannya adalah yang pertama, kelangkaan terjadi karena jumlah kebutuhan lebih banyak daripada jumlah barang dan jasa yang tersedia. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang diperlukan manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Demikianlah materi tentang kelangkaan dan kebutuhan. Jika masih ada yang bingung atau ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di WA Group. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya melalui video yang Ibu bagikan. Dan atas perhatiannya Ibu ucapkan terima kasih.